Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Hebat. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan Ku Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Semuanya bernyanyi bersama Ibu Eka. Terima kasih untuk hari ini kami dapat bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi firman Tuhan. Tolong kami untuk mengasihi sesama kami. Tolong kami agar saat kami belajar firman-Mu, kami dapat fokus, duduk dengan tenang, dan mendengarkan dengan baik. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ayo siapa yang masih ingat? Minggu ini kita belajar karakter apa? Iya, kita belajar karakter kemurahan. Siapa yang masih ingat? Bagaimana kemurahan itu? Kemurahan adalah sikap kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain, kepada sesama kita. Kemurahan adalah sikap yang penuh dengan belas kasihan untuk menolong sesama. Nah, siapa yang masih ingat minggu ini kita belajar konsepnya apa? Kita belajar dengan konsep total. Siapa yang masih ingat apa itu total? Total adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita mau melakukannya dengan tuntas sampai selesai, tidak setengah-setengah. Itu adalah total. Nah, Ibu Eka punya cerita nih. Suatu hari ketika Mia di sekolah, saat jam istirahat, Mia mengambil bekalnya, mengambil makanannya, dan dia berlari menuju ke
Saat dia lari, dia terjatuh. Makanannya tumpah semuanya di lantai dan kakinya terluka. Saat melihat Mia terjatuh, Jenny segera datang dan menolong Mia. Jenny membawa Mia kepada ibu guru untuk diberi obat. Jenny juga berkata kepada Mia, "Mia, aku akan menolongmu. Karena kakimu terluka, aku akan membersihkan makananmu yang terjatuh di lantai. Kamu tenang saja, Mia, supaya kakimu cepat sembuh." Jenny segera mengambil sapu dan dia membersihkan makanan Mia yang tumpah. Tapi karena makanannya yang tumpah cukup banyak, Jenny hanya membersihkannya setengah saja, sedangkan yang lainnya dibiarkan begitu saja. Nah, apakah itu Jenny sudah menolong sampai tuntas? Belum, Jenny belum melakukannya sampai tuntas. Jenny belum melakukannya sampai selesai. Anak-anak, saat kalian menolong orang lain, kalian harus melakukannya sampai tuntas, sampai selesai. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Di dalam Alkitab ada seorang bapak bernama Filemon. Bapak Filemon mempunyai seorang budak bernama Onesimus. Suatu hari, Onesimus ini pergi melarikan diri dari tuannya, dari Bapak Filemon. Kenapa Onesimus melarikan diri? Onesimus melarikan diri karena dia telah melakukan kesalahan. Dia telah mencuri uang Bapak Filemon. Karena dia takut menerima hukuman, dia melarikan diri. Ketika Onesimus melarikan diri, di penjara dia bertemu dengan Bapak Paulus. Bapak Paulus pada saat itu di penjara karena dia memberitakan Injil. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan Onesimus bertemu dengan Bapak Paulus. Di dalam penjara, Onesimus bertobat melalui pelayanan Bapak Paulus. Bapak Paulus menceritakan firman Tuhan kepada Onesimus, sehingga Onesimus menyesali perbuatannya dan dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, Bapak Paulus juga menolong untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Onesimus. Bapak Paulus menulis surat untuk diberikan kepada Filemon, agar Filemon mau memaafkan dan menerima kembali Onesimus, bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara. Karena Onesimus telah menyesali perbuatannya, dia telah bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, meskipun Paulus berada di dalam penjara, dia tetap bersedia untuk menolong orang lain. Dia bukan hanya memberitakan firman Tuhan kepada Onesimus, tetapi dia juga bersedia untuk menolong menyelesaikan masalah Onesimus. Dan Bapak Paulus membantu menyelesaikan masalah Onesimus sampai tuntas, sampai selesai. Bahkan Paulus juga bersedia membayar semua kerugian yang diakibatkan oleh Onesimus. Dan Paulus juga bersedia menjadi jaminan untuk semua hutang Onesimus. Nah, anak-anak, kita juga mau belajar seperti Bapak Paulus yang mau menolong orang lain sampai selesai. Ketika kita mau menunjukkan kemurahan menolong orang lain, itu bukan sekedar kita ucapkan saja, tapi kita mau sungguh-sungguh melakukannya, dan kita mau melakukannya sampai selesai. Ketika di rumah, kalian juga dapat menolong orang lain, menolong kakak, menolong adik, menolong papa, mama, atau menolong kakek, atau menolong nenek.
ketika kalian menolong mereka, lakukan sampai selesai. Misalnya, kalian di rumah kalian ingin membantu papa mama dengan merapikan mainan kalian sendiri. Kalian mau belajar bertanggung jawab merapikan mainan sendiri. Lakukan itu sampai selesai. Rapikan sampai selesai, sampai tuntas. Atau ketika kalian menolong adik untuk merapikan mainannya, lakukan juga sampai selesai, tidak setengah-setengah. Ayo sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalannya ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kalian melakukan segala sesuatu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu sesama, mengasihi sesama, kita mau melakukan itu untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Dan ketika menolong orang, lakukan sampai selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami saat kami belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menaati dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami untuk mengasihi sesama kami. Tolong kami untuk memiliki karakter kemurahan. Tolong kami untuk menolong sesama kami sampai selesai dengan tulus. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Tuhan Yesus memberkati.